103,4 BFM, Radio Musik Indonesia. FM Mania, saatnya talk show inspirasi dan mandiri sesi bincang sehat. Dan kali ini kita kedatangan tamu, narasumber kita ada Mbak Chandra Holida Setiawati, manajer klinik autis, dan Mas Iwan Kurniawan Darusman, penggiat dunia autisme. Kita sapa dulu di FM Mania. Tema kita pagi ini adalah autisme dan keberhasilan dalam penanganannya. Assalamualaikum Mbak, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ya, baik. sehat. Sehat ya. DP Mania nih pernah dengar nggak nih kata autis? Apa sih itu autis itu? Autis atau autism spectrum disorder atau ASD adalah gangguan fungsi otak dan saraf serius dan juga kompleks yang mempengaruhi perilaku dan proses berpikir manusia. Gangguan ini mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berkomunikasi, bersosialisasi, berperilaku, dan belajar. Gangguan perkembangan ini umumnya dimulai pada masa kanak-kanak dan biasanya bertahan seumur hidup. Dan pada umumnya orang yang kena autis ini memiliki cara berkomunikasi, berinteraksi, berperilaku, dan belajar yang berbeda dari kebanyakan orang lain. Mereka seringkali tampak berada di dunianya sendiri. Iya, DFM-nya terkait dengan tema kita pagi ini tentang autisme dan keberhasilan dalam penanganannya. Mungkin DFM-nya ingin tahu lebih jauh kenapa dan bagaimana autis itu dan bagaimana cara penanganannya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Mbak Ican dan juga Mas Iwan DFM-nya. Siap. Dan juga buat DFM-nya nanti yang mau kirim pertanyaan seputar tema kita pagi ini bisa langsung aja kirimkan ke WhatsApp kita ke nomor 0811991034. Oke, Mbak Ican dan juga Mas Iwan. Ya. Kemarin katanya masih memperingati Hari Autisme Sedunia ya Mas ya? Iya. Betul sekali. Jadi ini masih vibes-nya masih Ya, kerasa Hari ya Mas Autisme Sedunia itu kan tanggal 2 April ya. Setiap tahun kita banyak menyelenggarakan kegiatan event yang memang berkaitan dengan autisme gitu. Oke, DFM Mania. Ini langsung ke tema, kita juga udah kepo mau tanya-tanya sama Mas Iwan dan Mbak Ican. Oke. Mungkin ke Mbak Ican dulu nih. Iya. Apa sih Mbak itu autis atau ASD, Autism Spectrum Disorder? Silakan Mbak. Ya, oke. Autism itu atau autisme itu adalah gangguan perkembangan berat yang Oke. terjadi pada anak dimulai dalam 3 tahun pertama kehidupannya. Ya. Oke. Dan akan terus berlanjut, ya. Gejala-gejalanya akan terus bertambah apabila itu tidak diintervensi atau diterapi. Ya. Jadi gangguan-gangguan perkembangannya itu meliputi gangguan atensinya, ya, terus gangguan mengimitasi atau meniru, gangguan reseptif atau pemahaman, ya, gangguan bicara atau verbalnya, gitu ya, dan gangguan belajar atau akademiknya. Iya. Itu biasanya memang nggak semua ya, nggak semua autisme itu memiliki beberapa gangguan ini, kan, tetapi ada beberapa misalnya ada atensinya yang tidak ada seperti kontak mata gitu ya, itu nggak ada, ataupun misalnya pemahaman, anak nggak memahami bahasa yang atau komunikasi yang diberikan untuknya gitu ya. Itu biasanya hal-hal seperti itu. Oke, DFM Mania. Ini kita ke Mas Iwan dulu. Oke. Mas. Katanya Mas Iwan sudah menjadi penggiat autisme udah lama ya Mas ya? Sudah sejak tahun 1999 ya. Itu dulu baru lahir. Baru lahir saya udah Iya. jadi terapis saat itu. Iya kan? Jadi pada saat itu masih muda berarti ya. Masih muda. Sekarang juga masih muda. Iya, kelihatannya masih muda sih. Ya nggak? Kita panggilnya Mas aja lah ya. Oke, Iya. siap. Ya biar Oke. terus muda deh. Amin. Mbak Ican juga masih muda sih. Iya. Alhamdulillah. Oke Mas Iwan, apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua sesegera mungkin jika anaknya terdiagnosa autisme? Iya. Silakan Mas. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Biasanya gini, ibu bapaknya ke salah satu dokter yang memang sudah mengerti anak autis ya, istilahnya bisa mendiagnosa. Kemudian orang tua tuh nggak langsung ambil tindakan, dia panik dulu, nangis, tidak terima kenyataan bahwa di keluarganya atau dia mengalami dititipi anak yang autisme gitu ya. Maaf saya sampaikan juga bahwa istilah penyandang autisme itu sejak 2018 ke sini itu
disebut dengan autisi. Autisi. Autisi, iya. Jadi misalkan, oh ibu anaknya autisi, misalkan seperti itu, panik boleh, karena kan siapapun ya. Seperti kalau kita ibu kanker, nah sama kan ibu autisme anaknya gitu. Nah pasti shock dulu kan. Tapi saran saya tidak perlu berlarut, ambil tindakan preventif. Apabila anaknya mengalami gangguan autisme dan sudah mendapatkan diagnosa, cari pusat terapi yang memang khusus untuk anak-anak penyandang autisme. Tidak boleh dicampur dengan satu klinik tumbuh kembang yang lain gitu. Ini khusus untuk anak-anak penyandang autisme. Jadi masukkan dia ke situ. Cari klinik yang memang metodenya sudah terbukti keberhasilannya, sudah terbukti anak-anak ini bisa mainstreaming, dalam arti bisa masuk ke lingkungan pada umumnya. Iya. Kemudian bisa normal, misalkan si A sekolah SMP, nah anak autis ini juga bisa sekolah SMP. Si anak B kerja, anak autis ini juga bisa bekerja. Oleh karena itu target-target itu yang harus ditanamkan sejak awal ke orang tua, bahwa penanganan sedini mungkin harus segera dilakukan gitu. Menunda, orang tua yang menunda terapi berarti menunda juga penderitaan dia sendiri, seperti itu. Oke, gitu deh Firman. Jadi sebagai orang tua jangan over panik ya Mas Ya, ya. betul. Sekarang kan udah terbuka informasi, ya kan? Kita buka Google, tanya, itu udah banyak sekali. Oke, siap. Oke, ini buat Mbak Ican nih. Metode apa sih Mbak yang tepat untuk diterapkan ke anak penyandang autisme agar bisa segera mungkin dapat hilang autistiknya ini dan bisa seperti anak normal lainnya? Ya, mungkin tadi juga sudah disinggung oleh Mas Iwan, ya. Memang metodenya harus tepat. Di sini kita menggunakan metode ABA atau Applied Behavior Analysis. Yang pertama dikembangkan oleh Ivar Lovaas. Ya, kenapa mesti ABA sih gitu ya? Ya pasti juga mungkin banyak yang tanya ya. Ya karena ABA itu rekomendasi dari New York State Department of Health. Ya, metode ini berdasarkan juga hasil penelitian dari Lovaas tahun 1967. Jadi memang ada di situ beberapa anak yang yang diterapi kurang dari 4 tahun ya. Jadi itu mengalami banyak kemajuan dengan metode 40 jam per minggu ya. Jadi kurang lebih satu hari itu 6-7 jam. Ya memang sih rangkaian untuk menuju kesembuhan itu memang panjang ya. Cuman itu pasti bisa dilakukan. Oke. Dan itu kalau misalnya dalam jangka waktu panjang itu bisa memakan waktu belasan tahun untuk menjangka kesembuhannya. Iya, sebenarnya kalau maksimal optimal sih 2 sampai 3 tahun itu bisa terlihat progresnya. Perkembangannya bisa. Betul. Ya, akan tetapi biasanya kan ya masyarakat sekarang ya, maksudnya apalagi terutama mungkin di Jakarta ini karena banyaknya juga pusat terapi ya, jadi akhirnya juga agak sedikit longgar-longgar gitu, yang seminggu sekali terapinya, seminggu 2 kali. Nah itu kurang optimal ya. Ya betul ya, ya itu bisa saja akhirnya bisa panjang ya rangkaian terapinya, padahal kita sendiri harus mempunyai visi dan misi yang sama kalau terapi itu tidak seumur hidup. Ya, itu poinnya. Oke, baik. Ini untuk pertanyaan Mas Iwan nih. Ya. Ini apakah penyakit autis merupakan penyakit keturunan nih, Mas? Nah, sebetulnya kalau ini kan autisme itu bukan penyakit juga ya. Dia hanya gangguan perkembangan perilaku. Nah, dibilang keturunan tidak juga. Jadi biasanya yang orang lain kan menganggapnya si orang tuanya si A, si B menikah, kemudian di atasnya misalkan ada neneknya yang autis, kemudian cucu lahir, tidak seperti itu disebutnya keturunan. Mungkin pada saat pembuahannya itu mereka letal sehingga terjadi autisme. Tapi berdasarkan pengalaman saya, rekomendasi dari pasien-pasien yang memang sudah saya lihat kemajuannya itu, mereka itu rata-rata karena keracunan logam berat, biasanya logam berat. Misal ya dari merkuri, timbal, yang orang Jakarta atau kota-kota besar itu kan biasa polusi ya. Nah, asap kendaraan yang sepanjang waktu mungkin terhirup, jadi menumpuk di dalam tubuh. Nah, itu sebagai pemicunya salah satu ya. Kemudian juga saat ini yang paling tinggi itu dari keracunan merkuri. Merkuri dari mana sih gitu ya? Nah, biasanya dari produk-produk pemutih
pemutih. Jadi mungkin ibunya sebelumnya sangat aktif menggunakan skincare lah saat ini ya, pemutih kulit, wajah. Kemudian di lingkungan rumahnya dia menggunakan pemutih pakaian ya. Nah, jadi itu sih pemicunya yang paling tinggi gitu. Oke, berarti emang bentuk-bentukan kayak logam, kayak sendok-sendok hal plastik, sendok-sendok yang biasa kita makan, kita gunakan itu juga sangat berpengaruh. Makanya kalau nanti anak autis sudah terdiagnosa kemudian melakukan program yang tepat, misalkan ngambil ABA dan BI treatment, itu mereka ada penanganan khusus ya, misalkan makannya sesuai dengan menu diet yang mereka programkan. Nah, itu kemudian alat-alatnya juga. Jadi tidak ada yang dari logam, besi, tidak. Itu yang disarankan apa kalau yang disarankan alat masaknya ya. Itu dari kaca. Dari kaca. Pancinya, penggorengannya, sutilnya. Misalkan sutilnya nggak mau dari kaca, riskan pecah. Itu bisa dari sutil kayu yang tidak divernis. Termasuk alat makannya juga. Seperti itu. Oke, Mbak Ican dan juga Mas Iwan, kalau kita ngomongin gejala nih, apa sih Mas gejala yang bisa kita lihat baik fisik maupun perilaku dari anak-anak yang terdiagnosa autis? Silakan Mbak. Gejalanya biasanya terlihat dari tidak adanya kontak mata ya. Kalaupun ada kontak mata itu sangat minim sekali. Jadi kadang lihat, kadang enggak gitu ya. Inkonsisten. Terus juga mengalami keterlambatan bicara. Ya, atau yang orang mungkin memahaminya ada speech delay. Ini juga salah satu gejala. Terus juga tidak memahami bahasa verbal. Tidak memahami bahasa verbal, terus sangat aktif, terlihat sangat aktif sekali. Jadi juga perlu jadi kalau anak aktif juga belum tentu autistik ya. Tapi kalau misalnya autistik itu udah pasti dia aktif ya. Terus juga emosinya juga berlebihan ya. Kadang tadi kalau misalnya ada dia marah gitu ya, dia bisa self injury, menyerang diri sendiri atau bahkan menyerang orang lain. Ya perlu saya tambahin boleh ya? Silakan. Karena kan orang awam bingung ini autis atau enggak ya. Benar. Biasanya secara fisik mereka fisiknya normal seperti anak-anak pada umumnya. Cuma yang terlihat adalah misalkan dia punya self stimulus. Stimulus itu bisa berupa tepuk-tepuk tangan, steaming, kemudian jalan jinjit, terus berputar-putar. Terus kedua, setiap dia ingin sesuatu dia tidak bicara, dia cenderung menarik tangan orang dewasa. Nah, misalkan mau apa, dia tarik tangan dewasa, menunjuk sama-sama ke arah yang dia inginkan. Dia seperti menghindari bahasa verbal gitu ya, Mas ya? Betul. Terus yang uniknya lagi, kadang dia suka menyukai sesuatu yang berputar, misalkan kipas angin, kemudian roda kendaraan. Nah itu, jadi dia kalau udah memperhatikan itu dia asik steaming, merasa terstimulus, dia ketawa-ketawa sendiri, tepuk-tepuk tangan sendiri gitu. Nah orang awam bisa melihat dari itu. Nah yang paling mencolok adalah ketika saatnya dia berbicara, usia bisa bicara, dia belum. Orang tua baru ngeluhnya itu. Barulah dibawa ke dokter, kok belum bisa ngomong ya, nggak mau diem ya, tidurnya dini hari menjelang pagi gitu. Karena kan gangguan metabolisme juga ya, jadi tidurnya tuh kacau. Seperti itu. Makanya banyak orang tua yang kayak nyadarnya anaknya pas di usia-usia yang harusnya sudah bisa berbicara. Betul. Begitu ya, Mas ya. Ini aku salvok sama pin yang dipakai nih. Autism is curable insya Allah. Nah, jadi pertanyaan aku, apakah memang autisme ini bisa disembuhkan? Ya kan, silakan Mas. Karena saya sejak 99 ya, jadi dulu tuh saya mulai mengenal autis itu di mana dunia autis ini baru keluar dari masa kegelapan. Jadi orang tuh bingung, ini penyakit apa? Ternyata ada satu pimpinan saya saat itu, beliau namanya Dr. Rudi Sutadi ya, orang yang pertama kali mempopulerkan autisme ya di Indonesia. Saya bergabung di kliniknya. Sampai dia bilang, Wan bantu saya. Oke, saya siap. Dok, saya belajarin apa? Apa sih autis? Saya nggak diterangin autis itu A, B, C. Nggak seperti itu. Saya dikasih buku, wah bahasa Inggris gitu ya. Kondisi saat itu baru ya belum paham lah ya, bahasa Inggrisnya masih terbatas saat itu. Di situ saya belajar salah satu buku Catherine Maurice namanya disebutnya Catherine Maurice itu salah satu buku yang memang kita gunakan sebagai metode kurikulum. Okay. Nah, saat itu kan
udah mulai ya informasi ini berkembang. Cuman karena keterbatasan informasi, dulu kan belum ada internet, Iya. YouTube belum juga ada YouTube, belum ada. Mm-mm. Kemudian handphone juga belum handphone canggih, juga belum secanggih sekarang. belum Android ya. Benar. Mm-mm. Nah, kendala-kendala saat itu sangat banyak. Pertama, belum adanya pembuktian metode yang kami jalankan saat itu berhasil. Oke. Nah, tapi orang tua yang yakin dan tetap stay dengan klinik kita, melakukan intervensi sedini mungkin, kemudian konsisten, alhamdulillah sekarang mereka anak-anaknya sudah sembuh. Beda dengan orang tua yang saat itu bingung. Iya. Udah ketemu klinik yang tempat saya bekerja, kemudian dia kenal si A, si B. Saya itu nggak ada Facebook atau apa ya, kenal si A, si B. Oh, ada terapi di sini, mereka shopping online lah ya. Oke. Kayak gitulah, terpengaruh. Akhirnya tingkat keberhasilannya ini berkurang, bahkan sampai dengan sekarang tragis gitu ya. Tragis masih gejala autismenya. Kan yang kami harapkan adalah kita menghabiskan waktu 3 tahun di kehidupan pertama anak autis itu, dengan harapan dia tidak sepanjang hidupnya menderita bukan anaknya aja ya, keluarganya, anaknya, kemudian lingkungannya. Nah, yang jadi kendala sekarang saat ini, anaknya sudah diagnosa, kemudian orang tuanya sudah konsisten, kadang lingkungan di keluarganya itu, ya, orang tuanya misalkan tinggal dekat rumah neneknya, neneknya atau omnya nggak paham, kadang tidak mendukung. Itu yang paling utama itu. Tapi kalau memang orang tuanya mau konsisten, mau menarik diri dulu ya, nggak bersosialisasi, tidak ke mall, tidak melakukan me time gitu ya, fokus ke anak, insya Allah 2 tahun itu bisa selesai. Oke, dan memang bisa sembuh berarti ya Mas? Bisa ya? sembuh. Saya bisa bicara begini karena saya sudah melihat bukti ya. Sekian 21 tahun saya di sini, banyak mantan murid saya yang saat ini justru prestasinya luar biasa gitu. Oke. Ini untuk pertanyaan Mbak Ican nih, Mbak. Iya. Ini apa sih, Mbak, yang membuat anak penyandang autisme ini tersebut dapat sembuh? Apakah terapi minum obat ataukah ada tindakan lainnya? Iya, memang yang terapi secara maksimal optimal ya. Itu tadi mungkin udah kita singgung 40 jam per minggu, yang terdiri dari 6 sampai 7 jam per hari. Terus juga lakukan BIT atau Biomedical Intervention Therapy. Ya, di mana nanti itu akan dilakukan oleh dokter-dokter yang memahami secara BIT ya, untuk melakukan pengetesan rambut, darah, urin ya. Nanti akan ditentukan dari hasil tersebut apa makanan yang boleh dan apa makanan tidak boleh. Terus juga dari pengetesan itu juga terlihat di metabolismenya ya. Secara metabolismenya itu harus harus diberi suplemen apa ya. Nanti dari hasil itu bisa terlihat. Selanjutnya diet CFGFSF, soya dan fenol. Ini juga penting ya buat anak-anak kita, di mana CFGFSF ini casein free. Jadi ya, terdiri dari susu sapi, berikut turunannya atau keluarganya ya, jadi susu sapi, susu kambing, susu kedelai gitu ya. Nanti soya ya. Terus juga GF itu gluten free ya, jadi tepung-tepungan juga sama beserta kerabat-kerabatnya. Olahan ya. Ya, jadi misalnya kayak tepung terigu ya, tepung jagung ya, maizena gitu ya, dan sebagainya itu juga dihindari. Dan sugar free atau SF ya. Jadi gula-gula juga sama dengan berikut keluarga besarnya ya, jadi gula tebu, gula merah, gula aren ya, gula ya, pokoknya semua gula ya. Dan soya tadi ya, kedelai serta fenol. Jadi nanti fenol itu juga yang bisa kita dapati dari buah-buah dan sayur-sayuran yang ketika dikupas berubah warnanya. Oke, berarti seperti itu. Ya, terus juga tadi ya, kesembuhan itu juga doa ikhtiar ya, tetap juga kita lakukan ya, karena bagaimanapun juga usaha maksimal kita tetap kita harus berdoa sama Tuhan sebagai pemilik segalanya. Nah, itu. Oke, siap Mbak Ican juga Mas Iwan. Kalau ngomongin tentang anak-anak yang autis nih, Mbak, Mas, apa sih yang bisa kita lakukan Mas sebagai keluarganya atau orang yang langsung berhadapan dengan mereka? Mungkin ketika mereka tantrum
apa sih yang bisa kita lakukan gitu, atau bagaimana semestinya kita bersikap di depan mereka gitu. Silakan Mas. Oke, ya. Kalau untuk yang masih tantrum, yang tidak kontrol ya, itu biasanya anak-anak yang memang belum melakukan terapi. Tapi anak-anak yang sudah melakukan terapi konsisten, biasanya itu hanya terjadi di pekan-pekan pertama aja. Setelah dia terapi, biasanya itu udah akan hilang dengan sendirinya. Karena apa? Diiringi dengan diet pun, lalu kita terapi, biasanya gejala yang menakutkan buat orang lain itu hilang. Gitu. Kalau dia tantrum ya biasa kita tahan. Misalkan di kita itu kan metode ABA itu menerapkan satu sesi terapi itu dengan satu ruangan, satu guru, ya, satu anak dan satu asisten. Dikala dia tantrum, ya kita mempertahankan dia supaya tetap di tempatnya, di kursinya, karena kita melatih juga kepatuhan, ya, kepatuhan, kemudian kemampuan bantu diri dan duduk mandiri di kursi, itu kan kita latih. Seiring waktu terapi, kemudian BIT tadi, diet ya utamanya, itu anak akan melemah, dalam arti tenaganya udah tidak seperti tenaga orang tantrum. Dia pemahaman pun kognitif udah mulai berjalan seperti itu. Kalau memang dia tantrum, sebisa mungkin ya kita hindari hal-hal yang memang dapat membahayakan dirinya, kemudian juga melukai orang lain, itu kita hindari. Jadi pada saat tantrum, biarkan dia sesaat, baru kita ambil lagi. Yang penting pada saat tantrum dia aman gitu. Oke. Mungkin ada tambahan buat dari Mbak Ica? Iya, tadi juga berkaitan dengan tantrumnya ya. Memang kalau dilihat dari tantrumnya, memang pasti masih ada zat-zat racun ya. Tadi racunan dari makanan-makanan tersebut yang dikonsumsi. Memang biasanya ya, selama berdasarkan pengalaman ya, selama dulu pernah jadi terapis ya, memang kalau misalnya anak mengalami kebocoran gitu ya dalam hal ini makanannya belum 100% diet, itu memang biasanya tantrum itu pasti terjadi. Kelihatan ya, kalau dia bocor pasti perilaku pun berpengaruh. Jadi malamnya itu susah tidur, terus uring-uringan tanpa sebab ya, terus ya tadi ya, maksudnya suka menyerang orang gitu ya, atau menggigit diri sendiri gitu ya, atau membenturkan kepala. Nah itu biasanya pasti dia ada yang bocor. Jadi bocor bukan genteng doang ya. Dietnya bocor ya. Berarti kalau misalkan di metode ABA ini mungkin diajarkan juga untuk mengontrol emosi gitu ya Mas ya, Mbak? ABA ini kan dia komprehensif ya. Jadi kita melatih kognitif, kemudian yang pertama sih kepatuhan ya, kemudian kognitifnya imitasi meniru, lalu ada akademik, pre-akademik, kemudian apalagi bacaan motorik, verbalnya juga yaitu. Berarti komprehensif ya Mbak? Iya. Betul. Semuanya diajarkan dalam satu sesi. Oke nih Mbak Ica, ini saya juga ada penanya juga nih. Ada nggak sih Mbak anak yang sudah awalnya ini penyandang autis nih, terus dia sembuh, dikatakan sembuh, dan suatu ketika dia akan kumat atau kambuh lagi, itu gejala menurut presentasenya kemungkinannya ada nggak sih mungkin kayak gitu? Darinya tadi kena autisme terus sembuh, terus tiba-tiba dia kumat lagi, balik lagi ke autisme. Ya sebenarnya sih sejauh ini nggak ada ya, maksudnya belum pernah saya dapat atau pernah saya dengar kembali gitu ya, anak-anak kami yang memang sudah sudah seperti anak pada umumnya sudah sembuh di sini, dalam arti mainstreaming ya. Anak sudah mengikuti rule yang ada di lingkungan ya, terus sudah mampu tadi ya bersekolah gitu ya. Itu memang biasa jarang terjadi sih. Jarang terjadi seperti itu ya. Oke deh Femania. Mbak Ican ataupun Mas Iwan boleh nggak sih sharing pengalamannya selama menjadi terapis atau mungkin selama menjadi penggiat autisme? Apa aja sih pengalaman yang pernah terjadi nih? Yang mengharu biru kali ya? Iya, mengharu biru mungkin. Yang enakin apa nggak enakin? Iya, apa aja yang bisa memotivasi kita nih untuk tetap bersyukur gitu. Silakan Mbak, Mas. Ya, saya dulu ya. Saya itu kan kenal dunia autisme 99 ya. Dulu saya punya pasien autis kompleks. Dalam arti gejalanya semua ada. Dia hand flapping, jalan jinjit, meracau tuh mulutnya babbling terus. Kemudian tidak ada kognitif, tidak ada kontak mata. Lalu juga kalau ingin sesuatu dia menarik tangan orang dewasa.
itu kompleks. Tapi kemudian di bulan ke-7 verbalnya dia keluar, akademiknya dia bagus, kemudian dia bisa masuk sekolah reguler, SMP-nya dia bisa lompat ke kelas berikutnya, kemudian dia bisa sekolah SMA dengan waktu yang lebih cepat, kemudian dia bisa ikut ujian UMPTN apa sih? Nah itulah ya. Kemudian dia dapat jurusan teknik pertambangan. Wah. Kemudian dia sekarang menjadi salah satu ASN di Kabupaten Cianjur. Itu pengalaman saya yang buat saya luar biasa, karena saya memang menyaksikan dari awal sampai dengan sekarang. Itu satu murid saya. Mungkin saya sapa ya Bu Deswita Amya sama Ananda Randy. Alhamdulillah udah bisa seperti anak-anak pada umumnya, bahkan Randy sekarang udah pintar sekali. Mengajinya, agamanya bagus, kemudian ASN itu kan pengalaman buat saya yang saya menyaksikan itu luar biasa. Itu baru satu anak, belum yang lainnya ya. Ini saya mungkin yang saya tangani langsung aja itu. Kalau Mbak Ican? Iya, ya saya juga hampir sama ya. Jadi pada saat itu juga dia datang, dia memang belum verbal gitu kan. Waktu itu usianya udah 3,5 tahun ya. Dia masih, ini kebetulan bapaknya juga ada gagal ginjal ya, jadi setiap minggu itu selalu cuci darah gitu ya. Jadi memang ya betul-betul keluarga itu complicated sekali ya. Kalau misalnya kita lihat mau nggak mau ibunya yang harus berjuang untuk di satu sisi untuk mengobati suaminya, di satu sisi lain untuk terapi anaknya gitu. Tapi memang qadarullah gitu ya, setelah 3 bulan terapi itu dia maju pesat ya, maksudnya verbalnya akhirnya keluar gitu ya. Terus akhirnya sampai saat ini gitu ya, dia juga bekerja di salah satu instansi pemerintah di kantor imigrasi ya, itu di daerah Bogor ya. Ya dia jadi memang itu juga salah satu anak yang memang saya tangani betul-betul cukup progres sekali ya. Mungkin itu pengalamannya. Jadi ya ada juga yang pengalaman yang tidak mengenakan ya. Ya, sama saya juga banyak kayak ada kan anak yang suka melukai orang lain atau menyerangnya. Nah, kejadian dulu anak itu suka tantrum, tidak mau diet. Jadi kalau kita ambil saat tantrum, dia melukai saya. Dan dulu kan tahu mainan gajah-gajahan itu ya, untuk imitasi. Sama kan gitu. Saya kasih gajah, saya kasih gajah. Untuk menyamakan ya, dia nyerang itu sehingga nancep ke tangan saya. Ini ada bekas lukanya. Kemudian dia badan saya sama dia udah cenderung sama. Jadi kalau dia tantrum, dia yang ngelilit badannya, terus tangan yang satu ke kuping saya berdarah, kadang gigit. Nah itu hal yang tidak enak ya. Itu seperti itu. Oke, itu dari Ya memang itulah, tapi suka dukanya itu juga memang tantangannya ya, menjadi seorang terapis yang mengenal menggeluti dunia autistik ini. Memang ya seperti itu. Jadi memang ya kalau kita flashback lagi itu kita bawa happy aja ya. Benar sekali, itu dia DFM Mania. Beberapa contoh realnya, jadi memang benar-benar bisa sembuh ya Mas ya. Betul, bisa Jadi sembuh, autism ya. is curable insyaallah. Itu benar tuh yang di pinnya tuh Bang Ya. Ilham. Ya. Salva sama pinnya dari tadi warna ungu lagi. Warna ungu, betul. Oke. sebelum kita mau mengakhiri acara pagi ini nih Mbak dan Mas, apa nih tips-tips khusus bagi penderita autis menurut Mbak dan Mas kepada masyarakat umum dan bagi DFM Mania? Mungkin dari Mas Darsman dulu. Oke, siap. Kalau saya tips terus terang lebih cenderung ke orang tua yang sudah diamanahi anak autis ya. Tidak usah panik. Sekarang tuh sudah ada satu metode yang memang tingkat keberhasilannya sudah dibuktikan. Lalu juga lakukan secara konsisten, lakukan untuk sementara waktu ya, jangan sampai di usia besar nanti baru kita tangani, karena kalau kita menunda terapi berarti kita menunda penderitaan kita. Itu aja, lebih baik kita tarik sekarang setahun atau 2 tahun, tapi setelah itu anak sudah bisa mandiri. Nah kemudian jangan lupa ya, kita berdoa, ikhtiar kita, karena semua ini yang diberikan itu kan dari Allah ya. Jadi kita tidak usah menyalahkan siapapun, yang penting kita tetap semangat gitu. Kalau buat DFM, alhamdulillah, dan saya ucapkan terima kasih juga ya udah dikasih kesempatan hadir di sini. Bantu kami bahwa autisme itu bisa berhasil.
ada metode memang yang sudah membuktikan akan keberhasilan metode ABA terhadap anak penyandang autis. Itu aja sih. Oke, untuk Siap. dari Mbak Ican. Ya, kalau saya juga saya menitik keberatkan kepada sesi terapinya ya. Jadi tipsnya ini memang terapinya juga harus maksimal optimal ya. Lakukan tadi BIT ya. Terus juga diet CFGF-SF, soya fenol ya. Ya, kita tetap berdoa dan berikhtiar sama Tuhan sebagai sebagai pemilik segalanya. Itu dia Devilmania, pesan atau tips-tipsnya untuk bagi penderita autis ya. Intinya kita harus berikhtiar terus ya, jangan berusaha. menyerah Devemania Iya. ya. Oke, Mbak Chandra Holida Setiawati, manajer klinik autis, dan Mas Iwan Kurniawan Darusman, penggiat dunia autisme. Kita mengucapkan terima kasih banyak, Ya, Mbak, sama-sama, terima kasih. Terima kasih juga ya. untuk waktunya juga ilmunya, sharing bareng kita juga Devemania. Tentunya ini suatu wawasan yang sangat ya bermanfaat ya. Benar banget. Amin. Jadi sangat benar. baru buat Nurul pribadi ya, Bang Ilham ya. Terima kasih banyak, Mbak. Ya, Ya, sama-sama, terima kasih banyak Sama-sama. DFM ya. Devemania juga yang sudah menyimak, terima kasih banyak. Nanti videonya kita post di YouTube kita di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga Ya. buat Devemania ya. Kita salam buat teman-teman di sana ya, Mas Oke, ya. siap. Iya ya. Ya, terima kasih. Oke. Oke, Devemania sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.